pagi Mbak Sinta, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Women Obsession pagi ini di sela-sela bekerja juga ya Mbak dari rumah? Yes, betul. Gimana Mbak, masih fit dengan saat ini? Alhamdulillah. Harus fit terus dong. Kita mulai ya Mbak ya. Yes. Mbak Sinta bisa cerita nggak sih apa yang menginspirasi lahirnya Lemonilo ini? Ya, sebenarnya apa sih yang menginspirasi sehingga lahirnya Lemonilo? Ini ceritanya bukan dari aku aja sih. Kita kan ada 3 co-founder. Basically, kita bertiga ini sangat-sangat concern dengan dunia kesehatan Indonesia. Jadi memang waktu ketemu, kan awalnya dari teman dulu ya. Terus kemudian membahas ingin membuat suatu startup, membangun suatu usaha bersama. Kita kebetulan memilih sektornya dulu nih, kita pilih sektor kesehatan. Dan kenapa sektor kesehatan? Karena kita melihat di Indonesia ini sektor kesehatan sangat luas, sangat banyak masalahnya. Jadi room untuk improvementnya juga banyak gitu. Lebih luas gitu, potensinya juga sangat besar gitu. Jadi memang pada saat kami memilih sektor kesehatan, kami sendiri punya background masing-masing gitu, sehingga akhirnya kami melihat bahwa sektor kesehatan ini memang sangat interesting sekali ya untuk dicari pemecahan masalahnya gitu. Kebetulan kalau background saya sendiri, saya lahir di keluarga yang memiliki riwayat diabetes, jadi memang dari kecil sudah sangat paham bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling berharga gitu. Jadi jika kita tidak sehat, tidak melakukan hidup sehat, maka kita akan quote-unquote membayar gitu ya di hari-hari depan gitu. Makanya itulah yang mencoba dipecahkan oleh Lemonilo gitu. Kami melihat bahwa salah satu permasalahan masyarakat Indonesia adalah tidak adanya awareness untuk melakukan hidup sehat. Tapi inti permasalahannya, jika ditarik mundur ke belakang, bukan hanya tidak ada awareness, tapi memang sangat sulit untuk melakukan hidup sehat di Indonesia, terutama karena masalah biaya gitu, selain tidak adanya edukasi sejak dini. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan oleh kita semua jika kita ingin membuat masyarakat Indonesia lebih sehat? Selain memang melakukan edukasi, tapi tentunya juga menyediakan produk atau menyediakan sarana dan prasarana sehingga setelah muncul awareness-nya, maka akan muncul juga kebisaannya atau kemampuannya gitu. Jika harga produknya sangat-sangat mahal, maka meskipun ada awareness, action-nya tidak bisa dilakukan. Begitu. Makanya education and action dan juga sarana prasarananya harus match. Makanya Lemonilo membuat collection of products yang healthy. Kalau makanan harus tasty, tapi juga affordable, sehingga barrier to entry untuk masyarakat Indonesia dalam melakukan hidup sehat itu bisa sangat rendah dan semoga semakin banyak orang Indonesia yang bisa melakukan hidup sehat. Oke, mulia banget ya Mbak. Kalau untuk produksinya sendiri, selama pandemi ini mengalami kesulitan nggak sih Mbak, baik bahan baku atau proses produksinya sendiri? Ya, pandemi ini emang spesial ya. Jadi kalau dibilang semua bisnis di Indonesia itu pasti ke-impact, termasuk dalam hal produktivitas gitu kan. Kalau dulu kita dalam melakukan produksi itu nggak ada ketakutan, kalau sekarang kan kita harus ekstra higienis, especially with food products. Jadi dibilang nggak ke-impact nggak mungkin juga, tapi ya tentu saja kami melakukan berbagai langkah supaya partner production kami itu juga bisa terus memenuhi kapasitas yang memang diperlukan oleh Lemonilo. Kalau untuk sekarang kan kayak tadi kesadaran orang untuk konsumsi makanan sehat itu sudah mulai meningkat ya Mbak ya? Iya. Kalau dari Mbak Sinta sendiri mewakili Lemonilo, apa sih pandangan Mbak Sinta itu dalam menghadapi pesaing dengan produk serupa? Iya, sebenarnya kalau suatu industri itu berkembang sudah pasti saingan itu ada ya datang gitu, karena kan memang itulah tandanya that the sector is growing.
Apa taktiknya? Kami di Lemonilo selalu bertanya problem apa sih yang ada di masyarakat dan bagaimana Lemonilo bisa membantu memecahkan permasalahannya. Jadi tentunya taktiknya dengan semakin memperkenalkan konsumen dan juga jangan mentang-mentang istilahnya sudah memenangi hati konsumen, kemudian kami jadi terus berhenti gitu untuk mencoba mengenal konsumen lebih lanjut. Jadi ya satu-satunya cara yang bisa kami lakukan adalah becoming the best company dalam hal mendengarkan konsumen kami. Kalau untuk tantangannya Mbak, selain mendekati dengan konsumen, ada lagi nggak sih Mbak tantangan terbesar dalam bisnis makanan sehat seperti Lemonilo ini? Tantangan sih sebenarnya banyak sekali, tapi kalau dibilang yang paling besar sampai saat ini ya memang dalam hal mengedukasi ya. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini, more or less awareness tentang hidup sehat itu sangat-sangat meningkat. Tapi ya bisa dibilang tetap saja harus dilakukan edukasi gitu kan, karena oke, orang tahu tentang hidup sehat, pentingnya hidup sehat, tapi apakah setelah pandemi ini berakhir si awareness ini kemudian akan berhenti gitu atau mungkin melambat lagi? Ini kan yang harus kita jaga ya. Jadi bisa dibilang more or less terjadinya pandemi karena orang nggak begitu aware tentang kesehatan juga gitu. Jadi efek dari tidak sadar akan pentingnya kesehatan ini sebenarnya sangat-sangat besar bagi semua orang di seluruh dunia. Jadi ya memang yang paling berat adalah education-nya. Hal yang paling dasar berarti Mbak ya? Yang paling dasar, betul. Kalau untuk the next big thing-nya nih Mbak, yang akan dilakukan Lemonilo dalam waktu dekat apa Mbak? The next big thing, kita nggak punya satu, tapi jujur kita punya beberapa. Jadi, the next two big things. Yang pertama adalah meluncurkan produk baru, yang, again, saya nggak bisa cerita detailnya, tapi we're gonna do it this year. For a few times. Dan yang kedua, juga dalam hal mengenal konsumen kami lebih baik lagi, kami akan melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal teknologi. Kalau untuk pengalaman menarik selama menjalani bisnis seperti ini, apa sih Mbak yang Mbak Sinta alami nih? Pengalaman paling menarik banyak ya. Saya jujur sebagai manusia sangat-sangat berkembang selama saya menjadi co-founder Lemonilo. Jadi secara pribadi pun banyak perkembangan, banyak hal menarik. Contohnya yang paling menarik itu sebenarnya adalah kita nggak saya doang, tapi sering co-founders itu kita pura-pura jadi admin atau kita pura-pura jadi CS, so we know what our consumers are actually talking about gitu. Even kalau misalnya ada yang protes, kadang-kadang saya suka kalau lagi kebetulan dengar eskalasinya, terus saya yang take over sendiri. Itu selalu menarik sih mendengar misalnya ada user yang komplain atau user yang happy. Of course kalau yang user happy dan praise us, ya itu bikin semangat kerja. Tapi kalau ada yang bete gitu ya Mbak, ya itu yang bikin kita lebih semangat lagi juga sih untuk berbenah diri, karena sebesar apapun company-nya ya pasti ada orang yang merasa kita masih kurang gitu dalam melakukan sesuatu, ya itu yang harus kita kejar. Tadi Mbak Sinta sempat cerita menangani konsumen secara langsung, ada nggak sih Mbak yang paling mungkin komplainnya tuh agak-agak aneh atau gimana gitu Mbak? Saya nggak bisa cerita detail karena yang aneh itu cuma dia satu-satunya pasti. Nanti kalau dia denger tahu lagi kan. Tapi ada ya banyak kejadian-kejadian seperti itu ya? Oh ada, pasti ada. Saya rasa semua company pasti pernah mengalami ya, kalau yang memang dealing directly with consumer. Kalau memang bisnisnya ada B2C, pasti pernah mengalami. Begitu juga dengan Lemonilo. Terakhir nih Mbak Sinta, apa sih harapannya Mbak Sinta sebagai salah satu co-founder juga ya di Lemonilo, sama sebagai CEO dari Lemonilo?
Harapan saya atas apa nih? Atas Indonesia, atas apa nih? Ya, Indonesia juga, terus juga terhadap perusahaan. Iya. Oke, harapan saya tentu untuk yang Lemonilo dulu ya. Kami berharap kami bisa menjadi company yang lebih besar lagi sehingga kapasitas dan juga pengetahuan kami untuk men-serve lebih banyak orang Indonesia itu bisa meningkat. Kami juga berharap saat ini sudah jutaan orang Indonesia yang kami serve dan hopefully nanti semakin banyak lagi orang Indonesia yang bisa kami serve. Dan juga in return saya berharap seperti apa sih dunia setelah ada Lemonilo atau seperti apa sih Indonesia setelah ada Lemonilo. Saya berharap orang Indonesia khususnya itu bisa lebih aware lagi tentang kesehatan dan bisa hidupnya itu sehari-harinya menjadi sehat. Nanti kalau mau nggak sehat itu yang cheat day-nya aja gitu loh. Jadi saya super aware, nggak mungkin orang itu yang manusia normal sehari-harinya makan sehat terus atau hidup sehat terus. Kadang-kadang kita ada bosennya, kadang-kadang kita pengen cheat day, tapi dibalik gitu, bukan sehat kalau cuma mau diet doang gitu atau cuma ada goal tertentu doang, tapi harapannya sehat itu bisa menjadi new normal, dan kemudian sekali-sekali kalau kita lagi pengen liburan gitu kan, pengen yang nggak melakukan kegiatan yang nggak sehat ya monggo gitu, itu namanya manusia, but then you get back on track to become healthy. So that's what I hope for the world after Lemonilo exists. Dan mencintai produk Indonesia juga ya Mbak Sinta ya? Dan tentunya mencintai produk Indonesia juga. Lemonilo ini insya Allah sih di tahun ini dan tahun depan kita juga akan merambah ke negara-negara lain, jadi hopefully dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Mbak Sinta sudah berbagi kisah inspirasi untuk Women Obsession pagi ini. Terima kasih Women Obsession Team. Sampai jumpa lagi Mbak Sinta. Iya, bye.